Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fadli Buton dari kelas INA 21B. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini kita dipertemukan kembali untuk saling bertukar pikiran antara satu yang lain. Dan tak lupa salawat dan salam mari kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman kegelapan hingga zaman kebenaran yang kita rasakan pada saat ini. Baik, teman-teman sekalian, adapun hari ini yang kita bahas yaitu mengenai tentang pendidikan etika dan moral. Baik teman-teman sekalian, kita berbicara mengenai persoalan pendidikan etika dan moral. Di dalam lingkungan kita sehari-hari untuk generasi milenial saat ini itu sangat minim sekali mengenai tentang pengetahuan etika dan moral. Karena kenapa sangat minim? Dengan perkembangan zaman saat ini, itu banyak yang hari ini adik-adik atau anak-anak generasi milenial itu kurang memahami tentang etika dan moral kepada orang-orang yang lebih dewasa dan mereka. Jadi sangat penting sekali untuk kita generasi milenial untuk mempelajari mengenai persoalan pendidikan etika dan moral. Untuk bagaimana kita bisa menerapkan tentang etika dan moral ini. Ada di Jepang itu dari usia SD sampai kelas 3 SD itu mereka menanamkan persoalan etika dan moral. Itu mata pelajaran khusus kepada anak-anak SD dan kepada anak SD kelas 1 dan kelas 3. Etika dan moral itu sangat penting. Itu di Jepang. Itu mereka menanamkan itu kepada anak SD kelas 1 dan SD kelas 3 untuk menanamkan ini etika dan moral. Karena lagi untuk berbicara mengenai persoalan etika dan moral, hari ini anak-anak milenial itu tidak memahami bagaimana sopan santun, bagaimana perilaku kepada orang tua, bagaimana perilaku kepada kakaknya, orang yang lebih dewasa dari mereka. Mereka anggap bahwa mereka dengan orang yang lebih dewasa itu seakan-akan sama. Sehingga di situ mengenai persoalan etika dan moral itu sangat minim sekali untuk anak-anak milenial pada saat ini. Jadi sangat penting sekali untuk kita menanamkan tiga ini, pendidikan, etika dan moral. Kita kupas satu-satu mengenai persoalan pendidikan. Ada yang berbicara mengenai persoalan proses pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Dalam artian apa? Pendidikan ini adalah tempat kita di mana untuk belajar mengenai persoalan pengetahuan yang diberikan kepada kita. Bentuk dari pengetahuan etika, moral dan pengetahuan lainnya. Karena berbicara mengenai pendidikan ini sangat luas teman-teman sekalian. Itu sangat penting sekali untuk kita belajar mengenai persoalan pendidikan dan untuk mendapatkan etika dan moral. Jadi kita kembali kepada berbicara mengenai persoalan. Jadi moral ini adalah apa? Dia merupakan pengertian mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi moral ini yang mempelajari kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena lagi untuk membedakan antara dua ini, moral dan etika itu mereka menganggapkan moral dan etika itu sama. Ternyata dari sisi penilaian itu berbeda Ini moral dan ini etika. Etika adalah apa? Etika adalah tingkah laku
tingkah laku yang dimiliki manusia berdasarkan moral. Dalam artian apa? Etika adalah sebuah perbuatan yang dihasilkan dari moral. Jadi moral dari Allah untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk, dan etika yang akan menjadi itu sebagai contoh melakukan sesuatu kayak contoh ini ya, tingkah laku yang dimiliki oleh manusia berdasarkan moral. Jadi ketika ada seorang anak tingkah lakunya tidak bagus, ya, tingkah lakunya tidak bagus, tidak sopan kepada orang yang lebih dewasa, tidak sopan kepada kakaknya, tidak sopan kepada orang tuanya, tidak sopan kepada gurunya dan sebagainya. Nah, itu berarti dia belum memahami tentang apa itu moral. Dan kenapa harus untuk anak-anak milenial saat ini yang kita lihat itu sangat minim sekali berbicara mengenai persoalan etika dan moral. Ini yang harus kita tanamkan, ya, untuk bisa menerapkan etika dan moral. Saya kira tadi konteks atau pelajaran yang ditanamkan di Jepang itu sangat luar biasa, ya. Ini dari usia 1 SD sampai 3 SD. Usia dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD itu mata pelajaran khusus hanya untuk berbicara mengenai persoalan etika dan moral. Untuk bagaimana? Untuk membiasakan anak-anak usia dini atau anak-anak kecil belajar persoalan etika dan moral, sehingga mereka bisa memahami apa itu moral dan apa itu etika, dan mereka bisa memahami bahwa mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang mereka untuk kerjakan dan mana yang tidak kerjakan. Jadi para orang tua itu harus sangat luar biasa bijak dalam mengambil sebuah keputusan untuk mendidik anak-anaknya. Dan menanamkan ini sampai SD sampai kelas SD sehingga bisa menanamkan sikap kejujuran kepada anak-anak. Itu yang pertama. Karena untuk menanamkan sikap kejujuran kepada anak-anak itu untuk anak-anak milenial itu sangat minim sekali mengenai persoalan kejujuran. Dan yang kedua, menanamkan sikap saling menghargai. Saling menghargai ini yang sangat penting. Saling menghargai antara satu dengan yang lain. Bukan hanya anak-anak, tetapi banyak juga yang hari ini orang dewasa belum memahami tentang saling menghargai antara satu dengan yang lain. Nah, ini yang perlu harus kita tanamkan ini. Ini yang perlu harus benar-benar kita tanamkan untuk saling menghargai. Karena untuk saling menghargai itu salah satu menjaga hubungan kita antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, menanamkan sikap saling menyayangi. Artinya apa? Kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ya, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, saya pikir tidak terlalu rinci saya jelaskan ini mengenai persoalan pendidikan, etika dan moral. Ya. Tetapi semoga apa yang kita dapat ini kita bisa lihat mana yang baik dan mana yang buruk. Semoga kita bisa menerapkan ini persoalan pendidikan, etika dan moral di kalangan masyarakat. Apalagi kalian adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang mempunyai pendidikan, orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Maka pengetahuan itulah yang harus kalian manfaatkan untuk mengetahui ataupun untuk memberikan kepada orang-orang yang tidak tahu di luar sana mengenai persoalan etika dan moral. Ya. Jadi kalian ini adalah semua calon ibu dan ayah. Jadi harus sebenarnya kita menerapkan etika dan moral sebagai mungkin kepada anak kita, adik kita dan saudara kita atau masyarakat di luar sana. Jadi saya kira sampai di situ saja yang bisa saya sampaikan. Adapun yang salah itu katanya dari saya sendiri, dan yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira sampai di situ saja. Kurang lebihnya ikhlas mohon maafkan. Bila bisa berhak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.